Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Dwi Tirta Kencana selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan. Yang terhormat kepada teman-temanku yang kusayangi dan kubanggakan. Dan pada pagi hari ini kami akan mendiskusikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul analisis aktivitas pendanaan. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendanaan melalui utang. Pendanaan melalui utang adalah tindakan perusahaan meminjam dana untuk memadai operasinya. Sekuensi hutang adalah beban bunga yang harus ditanggung atas pinjaman tersebut. Semakin tinggi beban bunga, semakin besar beban perusahaan. Sehingga laba semakin berkurang, perusahaan industri lebih banyak memerlukan investasi dalam jumlah besar pada aktivitas seperti bangunan, mesin, sehingga kebutuhan modal atau jangka panjang pada umumnya dipenuhi dari pinjaman. Akuntansi sewa. Sewa adalah perjanjian antara lease atau penyewa dengan lessor pemberi sewa, di mana lease diberikan oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, lease diharuskan melakukan pembayaran kepada lessor. Istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revita. Klasifikasi sewa. Yang pertama ada sewa operasi. Sewa operasi atau transaksi sewa dikelompokkan ke dalam sewa operasi jika dalam perjanjian transaksi tidak ada pengalihan manfaat dan risiko kepemilikan secara signifikan dari pihak lessor kepada pihak lessor. Yang kedua, sewa pembiayaan financial lease. Sewa pembiayaan atau capital lease, transaksi sewa dikelompokkan dalam sewa pembiayaan. Jika transaksi sewa tersebut mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan secara signifikan dari pihak lessor kepada pemilik lease. Kriteria sewa pembiayaan. Yang pertama, ada perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar unsur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Yang terakhir, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu memverifikasi secara material. Selanjutnya dibacakan oleh Heidi. Selanjutnya adalah tentang komitmen dan kontingensi, di mana komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama telah terpenuhi. Ada dua jenis komitmen. Yang pertama, komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Kedua, komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Ada kontingensi, adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan apakah diperolehnya laba atau rugi suatu perusahaan yang akan terselesaikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Jenis kontingensi ada kontingensi bank, terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban atau tunggakan. Selanjutnya,
Pendanaan off balance sheet. Off balance sheet adalah akun aset atau kewajiban yang secara efektif merupakan aset atau kewajiban perusahaan, tetapi tidak muncul di neraca keuangan perusahaan. Ini juga dikenal sebagai pembiayaan kreatif karena menciptakan keuntungan ilusif dengan menambahkan transaksi yang palsu seperti anjak piutang dan saham konsinyasi guna menggelembungkan keuntungan dan menyembunyikan kewajiban. Selain sewa operasi, ada contoh lain dari pembiayaan off balance sheet, yaitu penjualan piutang dalam kondisi tertentu, memberikan jaminan atau letter of credit, atau berpartisipasi dalam usaha patungan atau kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adele. Tujuan pembiayaan off balance sheet digunakan 1. Untuk memenuhi persyaratan keuangan, 2. Untuk menjaga kapasitas pinjaman, 3. Menurunkan tingkat leverage mereka dan mengelola resiko. Syarat suatu leasing dikategorikan sebagai capital lease atau financial lease menurut FASB Statement nomor 13. Yang pertama, adanya transfer kepemilikan, 2. Adanya bargain purchase option, 3. Estimasi economic useful life-nya harus 275%, dan yang keempat, angka PV atau preset value dari minimum lease payment-nya 290% dari market value-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Elda. Selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut meliputi yang pertama mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat, menelaah kontrak, ketentuan hukum, dan pembatasan-pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Yang kelima, menilai ketentuan dan provisi sekuritas yang dapat dikonversi, opsi saham, dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Selanjutnya yaitu klasifikasi ekuitas pemegang saham. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan ini hasil dari perhitungan akumulasi akun laba dan rugi. Laba yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Laba ditahan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pembiayaan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu modal setoran. Modal setoran terbagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Nah, modal yuridis ini atau yang disebut juga dengan legal capital muncul karena adanya ketentuan hukum yang mengharuskan adanya sejumlah dana yang dipertahankan perusahaan untuk perlindungan terhadap pihak lain. Dan modal setoran lain ini sering disebut juga dengan paid-in surplus atau stok. Modal setoran ini dapat mengalami penurunan karena pemesanan saham, obligasi terkonversi, saham istimewa terkonversi, dividen saham, hak beli saham, dan saham treasure. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gita. Komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal disetorkan oleh pemegang saham atau kontribut kapital. Paid-in capital yang bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama modal disetor yang bersumber dari kapital stok atau modal saham. Yang kedua ada additional paid-in capital atau tambahan modal disetor. Yang kedua ada modal yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersumber dari laba bersih yang ditahan dan belum dibagikan kepada pemilik. Biasanya disebut retained earnings. Selanjutnya ada 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal saham, yang kedua ada tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. Yang ketiga ada laba ditahan. Sekian dari saya.
Terima kasih. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.